Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Neni Nuraini. Saya sekarang kuliah di STI STMI Bandung, jurusan akuntansi. Dan hari ini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akuntansi pemerintahan. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasian. Oke, dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu laporan keuangan konsolidasi, tujuan laporan keuangan konsolidasi, syarat laporan keuangan konsolidasi, manfaat laporan keuangan konsolidasi, sifat laporan keuangan konsolidasi, prinsip laporan keuangan konsolidasi, cara membuat laporan keuangan konsolidasi. Tadi saya sudah menggambarkan apa aja yang akan saya jelaskan. Untuk lebih detailnya, saya telah membuat PowerPoint. Oke, untuk selanjutnya, mari kita lihat ke slide PowerPoint yang telah saya buat untuk lebih jelasnya. Oke, teman-teman, kita mulai ke slide pertama. Slide pertama ini perkenalan. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, dan seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasian. Oke, slide selanjutnya. Apa sih itu laporan keuangan konsolidasian? Oke, laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan. Nah, mereka ini biasanya menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Pada prinsipnya, penyajian laporan keuangan konsolidasi ini berisi gabungan laporan keuangan dari perusahaan induk dan entitas anak perusahaan dalam satu laporan, sehingga seolah-olah mereka adalah satu entitas. Nah, jadi laporan keuangan konsolidasi ini di dalamnya terdapat laporan keuangan induk dan anak-anak perusahaannya gitu. Jadi nggak cuman perusahaan induk aja, tapi juga anak-anak perusahaannya, kayak misalnya perusahaan seperti contohnya misalnya Pertamina. Nah, Pertamina kan ada anak-anak perusahaannya tuh, entah itu PGN, Badak LGN, Tugu Pertamina Indonesia. Nah, nanti anak-anak perusahaan ini laporan keuangannya digabungkan dengan laporan keuangan Pertamina Pusat atau induknya ini. Nah, jadilah itu laporan keuangan konsolidasi. Oke, selanjutnya membahas perbedaan laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan biasa. Oke, apa sih perbedaan laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan biasa itu? Sebenarnya hanya terletak yang seperti saya jelaskan tadi. Kalau laporan keuangan konsolidasi itu di dalamnya terdapat laporan perusahaan induknya dan anak-anak perusahaan lainnya. Sedangkan kalau laporan keuangan biasa itu laporan keuangannya ya hanya laporan keuangan perusahaan itu saja, tidak terdapat laporan keuangan anak-anak perusahaan yang lainnya gitu. Jadi hanya khusus laporan perusahaan, kalau misalnya satu perusahaan aja gitu. Oke, slide selanjutnya kita ini tujuan laporan keuangan konsolidasian. Nah, setiap laporan yang kita buat atau setiap laporan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tuh pasti ada tujuannya. Nah, sama halnya seperti laporan keuangan konsolidasian, itu pasti ada tujuannya, dan tujuan laporan keuangan konsolidasian itu adalah untuk memberikan gambaran secara objektif keseluruhan mengenai posisi keuangan dan aktivitas dari suatu kelompok perusahaan. Kelompok perusahaan ini kan tadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada induk dan anak-anak perusahaannya gitu.
sehingga nanti laporan keuangan konsolidasi ini bisa dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai contohnya di sini berkepentingan itu entah itu investor, auditor, bahkan mungkin pemilik gitu. Selain itu juga menurut laporan keuangan konsolidasian itu menurut PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tentang laporan keuangan konsolidasi itu untuk memberikan acuan dan aturan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintah dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statement demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum dalam laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan informasi sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, diharapkan PSAP 11 ini dapat menjadi acuan akan pentingnya penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang selama ini belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh entitas pelaporan. Oke, untuk selanjutnya nih, kita ke slide selanjutnya. Setelah tujuan, ke slide selanjutnya yaitu syarat laporan keuangan konsolidasian. Dalam membuat laporan keuangan konsolidasian itu tidak sembarangan, ada beberapa syaratnya gitu. Nah, yang pertama, syarat membuat laporan keuangan konsolidasian itu adalah mempunyai satu atau lebih anak perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham. Jadi ketika satu perusahaan nih nggak punya anak perusahaan, maka dia tidak bisa membuat laporan keuangan konsolidasian. Jadi dia hanya bisa membuat laporan keuangan biasa aja gitu, nggak bisa membuat laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan lebih dari 50%. Ketika misalnya perusahaan yang seperti saya sebutkan tadi, misalnya Pertamina, dia punya saham PGN lebih dari 50%, ya berarti dia si Pertamina ini bisa membuat laporan keuangan konsolidasian gitu. Terus yang selanjutnya, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan kurang dari 50%. Namun perusahaan induk memiliki kendali penuh. Jadi walaupun misalnya suatu perusahaan dia punya anak perusahaan dan sahamnya di perusahaan tersebut kurang dari 50%, tetapi dia memegang kendali penuh, dia tetap bisa, atau perusahaan itu tetap bisa membuat laporan keuangan konsolidasian. Oke, slide selanjutnya, manfaat laporan keuangan konsolidasian. Apa sih manfaat laporan keuangan konsolidasian? Tentunya dong, kalau misalnya kita buat laporan keuangan tuh pasti ada manfaatnya. Nah, ini ada salah satu manfaatnya atau beberapa manfaat yang dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian, yaitu adalah yang pertama, mengetahui efek entitas anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka panjang. Jadi kita dengan adanya laporan keuangan konsolidasian ini, perusahaan induk tim bisa tahu nih prospek ke depan anak perusahaannya seperti apa, dampak si anak perusahaan ini terhadap induknya tuh seperti apa gitu. Oke, selanjutnya, memberikan informasi paling mutakhir kepada tim manajemen perusahaan induk mengenai kinerja anak perusahaan yang dimiliki. Oke, jadi laporan keuangan konsolidasian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen perusahaan induk, seperti apa sih kinerja perusahaan si anak perusahaan ini, prospeknya seperti apa sih. Jadi di situ juga kita dengan adanya laporan keuangan konsolidasian ini, kita bisa melihat anak perusahaan ini prospeknya seperti apa ke depannya, apakah bagus atau tidak, apa yang harus dikembangkan lagi, seperti itu. Selanjutnya,
memberikan informasi kepada pihak luar yang membutuhkan di sini bisa saja yang seperti di awal saya jelaskan itu bisa untuk investor, auditor gitu. Jadi siapapun yang membutuhkan informasi keuangan mengenai perusahaan induk dan anak-anaknya sudah ada di laporan keuangan konsolidasian gitu. Slide selanjutnya, sifat laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah model laporan akuntansi untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tersendiri yang didasarkan atas kepemilikan dan pengendalian bersama meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. Jadi ya seperti yang tadi dijelaskan, pada dasarnya tuh laporan keuangan konsolidasi tuh laporan keuangan yang menggabungkan dua atau lebih perusahaan gitu. Untuk selanjutnya, dalam menyusun neraca konsolidasi untuk perusahaan induk dan anak, perusahaan anak ini dipandang seakan-akan sebagai cabang aktiva dan kewajiban masing-masing. Perusahaan anak digabungkan dengan aktiva dan kewajiban perusahaan induk. Pos-pos silang yang tidak mempunyai arti penting apabila kesatuan usaha bersangkutan dipandang sebagai kesatuan usaha tunggal harus dihapuskan. Ya, jadi untuk yang poin kedua ini perusahaan anak ini dipandang sebagai aktiva dan kewajiban dalam perusahaan yang kemudian nanti ya digabungkan ke dalam aktiva dan kewajiban laporan keuangan perusahaan induk gitu. Terus selanjutnya, neraca perusahaan induk yang melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi dan neraca perusahaan anak akan melaporkan kepentingan yang dipegang oleh perusahaan induk sebagai modal saham. Oke, jadi untuk neraca perusahaan induk nih yang emang yang melaporkan si anak perusahaan ini sebagai investasi, ya berarti perusahaan induk ini menjadikan si anak perusahaan ini modal saham gitu. Oke, kita ke slide selanjutnya, itu mengenai prinsip kerja laporan keuangan konsolidasi. Jadi, menurut standar pembuatan laporan keuangan mengutip PSAK nih, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 4 paragraf 8, 21 dan 23, secara umum sebenarnya bagian-bagian yang harus dibuat itu sama dengan laporan keuangan biasa gitu, yaitu harus adanya neraca atau balance sheet, laporan laba rugi income statement, laporan perubahan modal statement of change equity, serta laporan arus kas atau cash flow statement gitu. Jadi sebenarnya sih prinsip kerjanya hampir sama dengan laporan keuangan keuangan biasa, laporan keuangan biasa. Cuman ya itu dia yang tadi beberapa kali saya jelaskan, itu ya harus di dalamnya terdapat ada anak-anak, laporan keuangan anak-anak perusahaannya juga, entah itu nanti dijadikan investasi, entah itu digabungkan dengan tipe dan kewajiban perusahaan induk gitu. Hanya itu sih. Terus kita ke slide selanjutnya mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi dalam membuat laporan keuangan konsolidasi itu tidak sembarangan, ada prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan yang memang harus kita ikuti. Nah, diantaranya prosedur tersebut adalah mempersiapkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yang kemudian memasukkan laporan keuangan meliputi laba rugi, laporan laba ditahan, maupun neraca masing-masing perusahaan induk dan anak pada kolomnya masing-masing. Yang kemudian jika misalnya dalam laporan keuangan yang sudah kita buat terdapat kesalahan, entah itu laporan keuangan perusahaan induk ataupun anak, seperti misalnya ada koreksi terhadap pencatatan investasi dengan metode biaya dikonversi ke metode ekuitas, maka harus dibuatkan jurnal penyesuaian yang kemudian diposting ke buku besar perusahaan induk dan anak.
Sebagai salah satu contohnya adalah ketika misalnya memasukkan jurnal eliminasi dalam kertas kerja, seperti mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan, laba atau rugi anak yang telah diakui dalam laporan laba rugi perusahaan induk, mengeliminasi dividen anak perusahaan yang telah dicatat pada saat perusahaan induk menerima dividen dari anak. Nah, jurnal ketika dibuatnya itu adalah pendapatan dari perusahaan anak berada di debit, kemudian dividen dan investasi pada perusahaan anak itu ada di kredit. Kemudian penyesuaian untuk pencatatan hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak, yaitu beban hak minoritas berada di debit serta dividen dan hak minoritas berada di kredit. Kemudian ke prosedur selanjutnya, yaitu yang selanjutnya mengeliminasi akun resiprokal, yaitu akun investasi pada perusahaan anak yang dicatatkan di neraca induk, dan akun ekuitas di neraca anak dikali dengan persentase pemilikan induk. Sebagai contohnya, jika NW dari akun investasi pada perusahaan anak sama dengan NB dari akun ekuitas, maka jurnal yang harus dibuat adalah modal saham berada di debit, tambahan modal ini opsional. Jika memang ada tambahan modal itu di debit juga, laba ditahan di debit, kemudian lawannya di kredit ada investasi pada perusahaan anak, kemudian ada hak minoritas. Persentase hak minoritas ini didapatkan dari persentase kepemilikan dikali total ekuitas. Oke, kita ke slide selanjutnya. Jika NW dari akun investasi pada perusahaan anak lebih besar atau lebih kecil dari akun ekuitas, maka jurnalnya adalah modal saham berada di debit, tambahan modal ini opsional, jika memang ada tambahan modal itu juga di debit, laba ditahan juga, kemudian laba ditahan serta alokasi kelebihan itu ada di debit. Kemudian lawannya ada investasi pada perusahaan anak itu di kredit, serta hak minoritas di mana ini didapatkan dari persentase kepemilikan dikali total ekuitas ini di kredit juga. Oke, prosedur selanjutnya adalah menjumlahkan akun-akun pada kedua laporan keuangan untuk akun-akun yang tidak resivokal pada kolom laporan keuangan konsolidasi. Jadi setelah tadi kita membuat jurnal eliminasi, kemudian selanjutnya menjumlahkan akun-akun laporan keuangan yang tidak resivokal ini, akun-akun baik itu anak dan perusahaan induk. Untuk selanjutnya menjumlahkan akun-akun pada kedua laporan keuangan ditambah dan dikurangi akun-akun dalam kolom jurnal eliminasi. Jadi setelah tadi kita menjumlahkan akun-akun yang tidak resivokal, selanjutnya kita menjumlahkan akun-akun kedua laporan keuangan anak dan induk, yang kemudian dikurangi juga akun-akun dalam kolom jurnal eliminasi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai metode penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dalam membuat penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini ada beberapa metode. Itu ada 3 metode. Yang pertama, metode ekuitas atau equity method, di mana konsep dasar dari metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai suatu penyertaan modal, sehingga jika ada aktiva bersih, anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya. Secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan data. Kemudian yang kedua, metode harga perolehan atau cost method.
Pada metode biaya yang dipakai untuk mencatat investasi saham-saham anak perusahaan, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut yang telah dibagikan oleh anak perusahaan yang diakui sebagai pendapatan revenue oleh induk perusahaan. Sebaliknya, laba atau rugi atas pemilikan modal saham hanya timbul apabila sebagian atau seluruh jumlah saham yang dimiliki tersebut dijual. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode ketiga, metode ekuitas tidak lengkap, di mana jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba bersih perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi, dan saldo laba perusahaan induk adalah sama dengan saldo laba konsolidasi. Persamaan jumlah laba dan saldo laba perusahaan induk dan konsolidasi ini tidak selalu ada. Persamaan tersebut tidak ada jika metode ekuitas diterapkan tidak secara benar atau jika ada akuntansi metode biaya yang digunakan. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan, serta jika ada penyampaian yang kurang tepat atau isian-isian yang tidak sesuai, yang tidak tepat, saya mohon dimaafkan karena saya sedang dalam tahap pembelajaran. Maka dari itu jika berkenan saya mengharapkan masukan dari rekan-rekan, ibu atau bapak untuk supaya saya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan, supaya kedepannya saya menjadi lebih baik lagi, lebih confidence lagi, lebih baik lah ya pada intinya. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.